Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa ajib sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa alimatil kiram amanat. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Taklim Ummahat Mirtul Jannah Ibu Sugiyanti Sumardi yang katanya tadi mencintai suaminya. Ya mencintai siapa lagi Bu? Suami mencintai beserta seluruh jajaran staf kepengurusannya. Yang terhormat Ibu Ustazah Fatma, Ibu Ustazah Asliwati, Ibu Ustazah Sitobsa sebagai penasihat Majelis Taklim Ummahat Mirtul Jannah. Juga terhormat Imam Besar Masjid Mirtul Jannah Bapak Ustaz Doni Ibrahim, penceramah kita yang kita datangkan jauh-jauh dari Uzbekistan, Ustaz Muhammad Garkasi SHI MH ya, Uzbekistan tuh. Karena orang Uzbek itu kayak beliau Om Kawi gitu ya. Juga hormat Ketua DKM Masjid Mirtul Jannah Bapak Nabi, Bapak Ketua RT 04, Bapak Staf Rijal, dan seluruh hadirin hadirat yang rahimahumullah. Yang mohon maaf namanya tidak saya dapat susun. Saya akan satu-satu, namun tanpa merasa hormat dan tajik saya kepada jamaah semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang kalimat ini kita ucapkan melalui lisan kita. Kita tanamkan dalam hati kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dari kalimat alhamdulillah ini, kalimat yang mulia ini, kalimat yang sederhana ini, kalau kita jalankan dengan sebuah hati, insya Allah kita semua akan diberikan keselamatan baik di dunia dan akhirat. Bersalawat kepada Rasulullah SAW bersama para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dengan selalu mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kalimat salawat ini di yaumil akhir nanti kita semua mampu berdiri di bawah panji-panji Rasulullah Muhammad SAW dan kita semua diakui sebagai umat. Kenapa seperti itu? Kalau dibilang umatnya Nabi Muhammad, semua pasti mengatakan ya saya umatnya Nabi Muhammad. Tapi kembali, apakah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Itu yang terpenting. Kalau banyak umatnya maka jalankan sunnah. Salah satu sunnahnya dari seperti ini, kumpul bersama. Ini dahsyat banget ini keren banget. Kumpul bersama bagi ibu paling keren dah di depan. Majiknya paling keren. Itu dahsyat banget. Ibu datang ke majelis taklim doang tuh kata Bu Yanti tadi, cuma duduk doang Bu, duduk kagak nulis nih, mau duduk doang nih, gak nyatet. Itu pahala kebaikannya sama dengan surat 1000 rakaat. Duduk taklim doang tuh, udah siap banget, keren banget. Dan siapa yang paling banyak pahalanya? Bukan pasti aja. Yang paling pahala banyaknya aja. Nah semoga perkumpulan ini tetap istiqomah, tetap langgeng sehingga kedepannya wasilah ngaji di Ummahat Mirtul Jannah akan memberikan daripada turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga berkat ridha itu keluarga ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan anak ibu menjadi anak yang saleh dan salehah. Jamaah Allah, tadi kita sudah dengarkan sambutan dari Ibu Sugiyanti bahwa periodenya akan habis. Ya sepertilah organisasi. Tidak ada jabatan yang abadi, pasti berputar. Suka tidak suka, jabatan tentu harus ditinggalkan. Jadi mohon maaf, kalau tujuannya jabatan bergerak di lingkungan, bergerak di taklim, maka yakin tuh pahalanya kagak ada. Maka tujuan awal kata Allah SWT tujuan yang peduli, garis tujuan dari Allah SWT. Tadi kata bilang, ya saya Ummahat Mirtul Jannah sampai belajar sehingga seperti ini, itu yang bagus. Kewajiban belajar itu untuk kaum muslimin dan muslimat, bukan Ummahat aja, bapak-bapak pun wajib. Saat dari mana? Dari
yang meninggal dunia. Maka tidak ada kata terlambat buat belajar. Dan juga para pendengar sudah menyaksikan di berjalan setiap hari Rabu ada tadarusan. Itu langsung keren banget itu. Keren banget, dahsyat banget. Dan jamaah rumah kemudian nanti disampaikan pemilihan ketuanya nanti setelah Idul Fitri, silakan dibuat. Dan saran saya yang mencalonkan itu dipilih oleh penasehat. Kenapa seperti itu? Umumnya menjorok-jorokkan kalau digituin. Ya, orang karena lagi sempat dia, orang dia aja suruh gitu. Akhirnya Pak, nggak jalan. Nah kalau penasehat yang ini, beliau sudah punya kapasitasnya. Oh ini layak mau dicalonkan, oh ini layak dicalonkan. Jika penasehat yang mencalonkan adalah dipilih oleh penasehat. Nah kemudian itu saya silakan. Misalkan siapa namanya juga orang silakan. Mau sesuatu silakan sesuatu. Bikin banner nggak apa-apa. Bilang Bang Ulu kalau bikin banner, calon ketua rumah kemuliaan. Nggak masalah buat silakan, buat kebaikan kok, nggak masalah. Siapa tahu kalau begitu karena dia seakan-akan tahu nih. Kalau dia kan berarti saya gitu. Nah itulah. Kemudian setelah itu, setelah terpilih, maka laporkan kepada ketua DKM. Nanti ketua DKM akan mengeluarkan SK-nya. SK Ketua Majelis Taklim Umahat Mirtoljana. Kenapa harus pakai SK? Karena Umahat adalah unit daripada Masjid Mirtoljana. Nah, kenapa dibilang unit? Karena setiap bulan ada subsidi dari kas DKM Mirtoljana untuk Umahat Mirtoljana. Dasarnya itu. Jadi ada subsidi khusus setiap bulan, walaupun besarannya masih sedikit ya, sekitar 200.000. Boleh ditambahin. Boleh tambahin berapa? Oh belum, kita tambahin. Gampang, tinggal ngomong aja. Ngomong doang. Nah ke depannya, kami pun berharap kepada DKM ke depannya, kalau bisa setiap minggu itu gurunya di-cover oleh masjid. Biaya gurunya yang isi, misalkan berapa nominalnya gitu. Jadi nanti dikalkulasi usulan buat guru taklim yang mengajarkan berapa, uangnya dari mana? Dari kas DKM. Tujuannya apa? DKM memberikan manfaat untuk orang banyak. Tujuan utama seperti itu. Kemudian dipakai uang siapa? Uang jamaah, uang umat Islam, bukan uang Pak Nami, bukan uang Ustaz Begin, bukan uang saya, uang kita bersama. Itu yang menggunakan. Dan itu sebaik-baiknya penggunaan uang kita. Kenapa? Khusus buat DKM, hati-hati. Tanggung jawab di dunia gampang dimarkup. Laporan keuangan di dunia gampang dimarkup. Tapi ingat jawab akhir nanti. Kalau Allah yang sudah memeriksa, malaikat yang memeriksa, maka tidak ada kata markup. Hati-hati. Dan saya selalu masih tahu pada ketua DKM, jangan sampai kas ini besar di Masjid Mirtoljana. Jangan bangga dengan kasnya sampai dengan 50 juta, 60 juta. Kalau kasnya besar, maka secara otomatis pengusaha nggak bisa kerja, nggak bisa jalan panjang. Kemudian sudah hati lagi, karena PSI saya, orang beramal, orang berinfak, pahalanya tidak akan mengalir sebelum uang itu dipergunakan. Walaupun dia susah kepada Allah SWT, dia sudah bisa semua. Tanggung jawab nih yang mengelola, tanggung jawab ini dikasih amanah, makanya dikeluarkan. Dan kami ke depan punya program, insya Allah kalau sudah stabil semua, nanti kita buat ada Jumat berkah. Pada subuh kita buat taklim. Nanti zikiran dipimpin oleh guru kita Ustaz Bin Ibrahim. Kemudian pembacaan kita oleh Ustaz Muhammad Jarkasi. Setelah itu kita makan nasi dulu atau makan apa rame-rame. Siapapun bisa ikut. Bebas nanti khususnya. Dengan apa? Sarapannya disiapin oleh Masjid Mirtoljana. Yang masak siapa? Ya ibu lagi. Itu yang selanjutnya. Dan ini bisa banget. Kenapa tidak bisa gitu? Apalagi berbagi di hari Jumat. Insya Allah berkah banget. Dan sebaiknya sudah harus setengah subuh. Sebaiknya setengah subuh. Maka coba banget nih. Nanti pahala paling banyak siapa? Itu lagi pahala paling banyak. Karena setiap suapan nasi, setiap bulir nasi yang dimasak oleh ibu semua itu menjadi pahala bagi ibu semua. Sudah setan tuh.
Gak usah udah geserin makanan doang nih, bisa kita sedang acara itu loh, kalau berbuka puasa cuma geserin doang, pahalanya itu. Maka sekarang ayo kita bersama-sama membangun masjid kita biar apa? Biar manfaat untuk orang lain. Kemudian selanjutnya saya juga mengajak pada ibu dan bapak semua yang belum umrah, ayo kita mulai umrah. Saya udah lihat Abi dia niat dong, maka dia pengen jadi berarti kiamat juga itu niat dong. Niat dikejar dengan ikhtiar, niat dikejar dengan usaha. Kebetulan saya ada kerjasama dengan venture, dan itu bisa ada namanya tabungan umrah. Tabungannya apa? Suka-suka tabungannya. Masuk 1 juta, kemudian isinya bebas. Sampai kapan? Terserah ibu mau ambil paket yang berapa. Kemudian kalau dia ingin mengambil uangnya bisa diambil. Nanti bagaimana caranya? Bagaimana uangnya diberikan? Uangnya langsung diberikan kepada perusahaan vendor. Nanti kita akan dibuat dan berkening sendiri. Jadi uangnya tidak dipegang oleh perusahaan kami, tidak dipegang oleh saya, tidak dipegang oleh perusahaan DKM. Kami tidak menerima uang serupiah pun tidak ada. Uangnya disimpan di perusahaan tertentu bank. Nah, karena banyak terjadi kalau tabungan itu jangan keamanan yang negatif biasanya gitu. Nah, kalau kita enggak, kita menerima uang serupiah pun tidak ada. Nah, jangan uang. Dan ini bisa banget nyisihin sehari misalkan 3.000, 2.000 per hari. Dan ini butuh hasanah supaya itu udah mulai itu nabung. Mau berangkatnya kapan bebas, mau 3 tahun, mau 5 tahun bebas, tidak ada potongan. Namanya tabungan suka-suka. Dan yang membuat rumah juga pengen keluar lagi, yang biarkan keluar lagi bisa banget. Pasti dapat orderan misalkan 200 box, isinya itu 50.000, 100.000 per tahun. Bisa banget, kembali bisa karena kita biasa. Jadi kembali yang bisa merubah kita adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita mau, maka Allah berikan 1000 jalan. Kalau kita nggak mau, maka ada 1000 alasan. Sama dengan ngaji kayak begini. Kalau mau ngaji, walaupun hujan dia datang. Karena apa? Hati terpaut dengan takdim, hati terpaut berumah di jalan. Tapi kalau hati tidak terpaut, maka akan 1000 alasan ada. Kenapa nggak ngaji? Masa dulu ngurusin anak, bu, alasannya ada. Pasti intinya apa? Udah nggak mau intinya. Jadi kembali kalau kita mau maka ada 1000 jalan, kalau mau ada 1000 alasan, dan itu biasa. Kalau itu termasuk paling bagus, beda sama bapak. Bapak berapa kan kakak 260 ya? 285 kakak kepala keluarga tuh di atas kepala. Yang lain 20. Yang lainnya 20. 10% aja nggak sampai tuh. Nah, artinya apa? Yang paling dasar di ibu, amalnya paling banyak di ibu. Dan mudah-mudahan dengan ibu rajin taklim di rumah tangga ini membentuk karakter istri yang solehah, ibu yang solehah. Karena apa? Anak yang soleh, anak yang solehah itu hasil didikan yang pertama adalah dari ibunya. Madrasah pertama, tempat pendidikan pertama adalah ibu. Jadi kalau ibunya itu baik, maka insya Allah anaknya baik. Insya Allah anaknya akan ikuti jejak yang baik. Karena apa? Anak ikutin perilaku daripada ayah dan ibunya. Kalau nasihat, beribu nasihat itu nggak pernah nempel tuh. Nasihat itu begini, begitu nggak ada. Kalau kita lakukan dengan perbuatan, maka insya Allah pelan-pelan akan ikutin. Kalau kita nyuruh anak ngaji, kita yang ngaji, bagaimana? Ngaji dibalik ke bocah. Ngaji sana, nah mak aja nggak ngaji. Nah, lalu kita bisa ngaji sana, ayah dengan ngaji. Bisa pun dibalikin sama karena kembali anak itu bijak daripada orang tua. Dan kembali berjamaah, alhamdulillah. Terima kasih buat rumah penjana yang eksis memampukan masjid ini. Dan saya yakin di tempat ini kita kumpul semua ini paham Allah ahli dan sedikit lagi. Rahmat kebaikan Allah berikan kembali. Khususnya buat siapa? Khususnya orang yang telah berjuang untuk masjid ini. Mereka yang telah mewakafkan tanah. Maka yakin tuh yang sudah meninggal dunia, maka Allah berikan nikmat kubur tuh. Wasilah apa? Wasilah kita taklim di sini. Wasilah kubur kita sudah diberi kebaikan. Almarhum almarhumah yang meninggal dunia ini merasakan nikmatnya.
suka ngiri kalau ada orang wakaf buat masjid. Ngiri saya. Kapan saya bisa wakaf buat masjid 1000 meter besar? Karena saya kebanyakan. Kembali jamaah Allah, terima kasih pada umat berjalan dan para ustazah, pengisi, ustazah, penasehat dan jamaah semua umat berjalan yang telah meramaikan masjid ini. Semoga dan wasilah memakmurkan masjid ini, kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, dan kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.